Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Ini akhir dari sahabat. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Kemudian langsung kita menuju ke Hajar Aswad. Kita ini garis Hajar Aswad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, thank you banget buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Balik lagi sama gue, Irfan Siregar, DM Story, Make Sure Stories. Oke guys, pada video kali ini gue mau ngebawain tentang Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas sesuai permintaan teman-teman kalian. Dan anyway, gue mau ngejelasin, mau berterima kasih kepada teman-teman yang udah memberikan komentar, yang meramaikan komentar gue pada video Ustadz Khalid, Ustadz Syafiq, Ustadz Firanda. Buat teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton dan ngeklik like, dan yang Masya Allah subscribe-nya banyak banget sekarang, thank you banget. Nambah lagi, yang tadinya udah banyak tambah banyak lagi, thank you banget gue ucapin. Dan semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan teman-teman semua. Semoga Allah mempermudah urusan-urusan teman sekalian semua, insya Allah ya, amin. Pada video kali ini gue mau ngebahas Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas sesuai permintaan teman-teman di kolom komentar yang kemarin pada video-video sebelumnya. Ini yang pada minta Ustadz Yazid, dan untuk yang belum mohon bersabar karena Masya Allah di lain sibukan kita juga kita juga harus kerja dan kita punya tanggung jawab di pekerjaan. Tidak akan sempatkan untuk membahas tentang ustadz-ustadz lain. Insya Allah doain aja semoga ustadz-ustadz sunnah lain dan kita dapat memberikan pemahaman tentang ustadz sunnah, dan semoga video yang kita sebarkan ini bermanfaat. Langsung aja ke Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Beliau lahir di Kebumen pada tahun 1962 dan di Kecamatan Karanganyar, dan beliau seorang mubalik di kalangan Salafiyah. Dia merupakan ustadz senior di Indonesia ya guys. Jadi teman-teman pasti tahu lah Ustadz Yazid ini. Kalau ceramah dia yang ini ya ini nggak ada tawar-tawar kalau Ustadz Yazid. Masya Allah ya. Jadi beliau saat ini tinggal di Bogor, Jawa Barat, dan beliau adalah pembina sekaligus pengisi di Radio Rojah. Punya ada iparnya, punya Ustadz Yahya Badrus Salam, Abu Yahya Badrus Salam, hafizahullah. Semoga Allah menjaga beliau berdua, karena banyak ya hal-hal yang bermanfaat kita dapat dari Radio Rojah dan Rojah TV. Oke guys, kita masuk ke fakta yang pertama. Fakta yang pertama itu beliau hafal di luar kepala kitab Bulughul Maram kayak Ibnu Hajar al-Asqalani, yang padahal kitab ini terbilang komplit ya, karena pengarangnya itu Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani menyusun kitab ini dengan metode tematis atau maudhu'i, berdasarkan tema-tema fikih, mulai dari bab suci atau taharah sampai bab kompilasi atau al-jami'. Dan Ibnu Hajar al-Asqalani juga menseleksi beberapa hadis dan kitab-kitab sahih yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Karena keistimewaan ini, kitab Bulughul Maram ini kini menjadi rujukan-rujukan hadis yang dipakai secara luas tanpa memperdulikan mazhab fikihnya ya. Di antara penjabatnya Ustadz Yazid dapat menghafal banyak rujukan kitab seperti Bulughul Maram, dan sebagaimana yang dikisahkan oleh para murid-muridnya Ustadz Yazid ini, beliau meluangkan waktu 2-4 jam untuk menghafal atau membaca kitab-kitab Islam yang tentunya kitab-kitab Islam bermanfaat. Jadi beliau menghabiskan waktu 2-4 jam itu bisa, kalau buat beliau mungkin sudah banyak mendapatkan hal-hal yang baru ya, atau mendapatkan ilmu-ilmu baru ya. Kalau kita 2-4 jam itu buat gue kalau baca itu masih kurang nangkep ya, Masya Allah ya. Makanya beliau kecerdasannya luar biasa. Dan fakta yang kedua, beliau ini merupakan murid langsung Syekh Al-Utsaimin. Ustadz Yazid ini murid langsung dari Syekh Utsaimin yang dari Indonesia bro, dan salah satu seorang pewaris keilmuan dari ulama dunia yang kita lagi bahas ini, Ustadz Yazid. Masya Allah ya. Dan beliau juga diizinkan untuk mengikuti kelas khusus bro, jadi nggak sembarangan. Ulama besar Syekh Utsaimin memberikan kelas khusus kepada Ustadz Yazid dan mengizinkan untuk mengikuti di majelis
Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin ini adalah seorang ulama yang terkenal ya. Syekh Utsaimin mengajar pada Ma'had Ilmi di Unaizo, Fakultas Syariah dan Usuluddin, pada cabang Universitas Ibnu Saud di Qasim, dan dekan jurusan akidah dan aliran-aliran kontemporer, dan anggota pengajaran di Universitas Ibnu Saud Qasim, dan bahkan merupakan anggota Hay'ah Kibaril Ulama atau majelis ulamanya di Kerajaan Saudi Arabia ya. Syekh Ibnu Utsaimin memiliki semangat dan kesungguhan yang besar dalam bidang dakwah, mengajar dan menyusun buku, memberi fatwa dan menulis risalah-risalah beliau, dan memberikan ceramah umum di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan berbagai kota di Kerajaan Saudi Arabia dengan gaya beliau yang khas dan penuh hikmah, mau'izah hasanah atau nasihat yang baik dan teguh di atas manhaj salafus soleh. Fakta ketiga, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas sudah mengarang banyak buku yang diterbitkan adalah Syarah Kitab Tauhid dengan penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Buku tersebut menyuguhkan pembahasan tauhid secara tuntas dan benar ya, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah serta perkataan ulama-ulama salaf yang lurus. Tulisan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas merupakan ulasan atau syarah terhadap kitab tauhid yang terkenal. Selain buku kitab syarah tauhid, beliau juga menulis buku fenomenal yang berjudul dengan Mulia dengan Manhaj Salaf. Jadi tentang buku Mulia dengan Manhaj Salaf ini guys, gue itu pengen yang insya Allah semoga Allah mudahkan ini, gue pengen membagi buku ini ke teman-teman subscriber. Waktunya nanti aja, ntar gue kabarin di salah satu video gue. Mungkin ada beberapa buku yang pengen gue bagi ke teman-teman, yaitu buku Mulia dengan Manhaj Salaf karya Ustadz Yazid ini, dan ada beberapa buku yang lain. Tunggu aja, subscribe dulu dong. Biar kebagian bukunya, nanti gue infoin kapan waktunya itu. Insya Allah semoga Allah mudahin niat gue itu ya. Tungguin aja, makanya belum subscribe sekarang, nyalain loncengnya biar tahu kapan gue bagi-bagi buku. Balik lagi ke Ustadz Yazid, ada juga buku beliau yang berjudul Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang sampai sekarang buku ini menjadi bahan rujukan, bahan kajian bagi ustadz-ustadz sunnah lain. Jadi buku ini menjadi rujukan buat ustadz-ustadz sunnah yang lainnya ya, dikarenakan sangat komprehensif buku karang Ustadz Yazid ini. Fakta keempat, tidak banyak yang tahu tentang perjalanan dakwah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ini. So, dalam mendakwahkan pemahaman salafus soleh, maka ada baiknya kita melihat sejarah singkat ya, dan bagaimana perkembangannya terlebih dahulu. Jadi gue punya ini video gue dapat dari YouTube. Ntar gue taruh linknya di deskripsi. Semoga teman-teman bisa lihat, dan gue nggak tahu ya ini video dari mana, yang jelas gue ngelihatnya dari channel ini. Fakta kelima, pada awal tahun 2000-an, Lembaga Bimbingan Islam Al-Atsari yang sekarang berubah nama menjadi Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari, pertama kalinya mengundang Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ini ke Yogyakarta. Beliau diundang berkenaan dengan acara Takblik Akbar yang diselenggarakan oleh UGM, dan Ustadz Yazid ini menjadi pemateri. Dan kala itu kondisi dakwah itu tidak seperti sekarang ya, jadi belum banyak ikhwan atau akhwat yang memakai hijab syar'i yang seperti sekarang ya, Masya Allah, dan yang sudah tidak isbal. Kalau dulu itu belum semasif sekarang, masih sedikit sekali ketika diadakannya kajian itu di Masjid UGM. Dan kini setelah belasan tahun, alhamdulillah kalimat beliau yang sedikit dulu, dakwah salaf mulai berkembang sangat pesat ya. Sekarang ya banyak ustadz-ustadz muda yang menjadi dai-dai muda yang menjadi pendakwah yang bermanhaj salaf ini. Dan wanita bercadar dan yang wanita-wanita yang memakai hijab syar'i sekarang Masya Allah udah banyak banget. Beda banget ketika zaman Ustadz Yazid dulu. Oke guys, kita masuk ke fakta yang ke-6. Beliau sangat dihormati. Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas adalah tokoh senior dalam dakwah salafiyah. Banyak asatidjah sunnah yang menghormati beliau, yang telah banyak berjuang di dalam mengajak orang dalam kebaikan. Jadi beliau sangat dihormati ya.
Ustadz Yazid adalah sosok yang begitu dihormati. Salah satunya seperti yang dikatakan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalama, Ustadz Syafiq pernah berwasiat kepada seluruh jemaahnya untuk mendatangi pengajian untuk menuntut ilmu bersama kepada Ustadz Yazid. Fakta ketujuh tentang kedekatan Ustadz Yazid dan Ustadz Abdul Hakim. Pada fakta ketujuh ini gue mau mundur sedikit tentang Ustadz Abdul Hakim, karena perkenalan Ustadz Abdul Hakim dan Ustadz Yazid ini bermula saat mereka berdua bertemu di perpustakaan di kampus mereka. Jadi setiap selesai kuliah, Ustadz Abdul Hakim ini nggak pernah kemana-mana kecuali ke perpustakaan, dan dia menekuni beberapa kitab. Dan suatu ketika datanglah seorang pemuda ke perpustakaan yang sama tekunnya juga, dan setiap hari terus datang. Jadi Ustadz Yazid ini terus datang terus ke perpustakaan, dan beliau setiap hari mereka berdua ini setiap hari membahas kitab-kitab di perpustakaan ya. Jadi itulah awal pertemuan Ustadz Yazid dan Abdul Hakim Abdad. Dari seringnya diskusi dan melakukan pembicaraan dengan Ustadz Abdul Hakim, dan mereka berdua merasa saling cocok ya antara Ustadz Abdul Hakim dan Ustadz Yazid ini. Sampai sekarang pertemanan itu berlanjut sampai sekarang, dan udah terkenal banget ya kalau Ustadz Yazid dan Ustadz Abdul Hakim itu sohiban bro. Fakta ke-8. Jadi sebagai ulama senior, Fadilatus Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas ini sangat teliti dalam memeriksa hadis-hadis yang beredar di masyarakat. Syekh Yazid ini atau Ustadz Yazid ini sangat mengerti tentang ilmu hadis dan berhasil mematahkan hadis yang dipegangi selama puluhan tahun oleh kiai-kiai bidah. Ustadz Yazid memaparkan dalam kitabnya yang berjudul Ar-Rasail, kitab yang berisi risalah akidah, fikih dan hukum, di mana beliau menjelaskan tentang hadis palsu tersebut yang berbunyi, ini sebagai contoh satu aja ya, Rajab bulan Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Ustadz Yazid mengatakan bahwa hadis yang biasa dibawakan kiai kondang adalah maudhu atau hadis palsu. Beliau mengutip perkataan Syekh Asy-Syaghani yang menyatakan tentang kepalsuan hadis tersebut. Dan tidak tanggung-tanggung, Ustadz Yazid bahkan membawakan redaksi tambahan tentang hadis palsu tersebut yang berbunyi, janganlah kalian lalai dari beribadah pada malam Jumat pertama di bulan Rajab, karena malam itu malaikat menanamkan ragaib. Ustadz Yazid menerangkan riwayat hadis tersebut dengan mengutip perkataan ulama besar Ibnu Qayyim yang berkata pada kitab Al-Manarul Munif fis Sahih wa Dhaif nomor 168 sampai 169 bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Mandah dari Ibnu Jahdam telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad bin Sa'id al-Basri telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Abdullah bin Sa'ani dan Humaid at-Tawi dari Anas secara marfu. Jadi titik kritis pada hadis palsu ini menurut Ustadz Yazid terletak pada Ibnu Jahdam. Hal senada diperkuat oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawdu' at-1125 yang berkata, aku telah mendengar Syekhu Al-Wahhab Al-Hafiz berkata, rawi-rawi hadis tersebut adalah rawi-rawi yang majhul atau tidak dikenal. Aku periksa semua kitab tetapi aku tidak dapati biografi hidup mereka. Fakta yang ke-10, Ustadz Yazid dikenal sebagai orang yang warok, yakni berhati-hati. Hal ini dibuktikan dengan berbagai kisah yang diceritakan oleh para muridnya ya. Sanad kisah ini berasal dari Ustadz Dika Wahyudi dari Cerende atau Ustadz Andika. Ketika Ustadz Dika mengabdi di Ma'had Minhajus Sunnah sebagai pengajar ilmu Nahwu, Syaraf, dan Faraid, Ustadz Dika dibuat takjub akan sifat waro atau kehati-hatiannya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Suatu ketika datang tamu ke Ma'had Minhajus Sunnah dan disediakanlah aqua gelas, dan sejelas air mineral gelas sebagai minuman sang tamu. Menyebut merek sedikit nggak apa-apa. Namun ketika tamu tersebut sudah pulang, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas melihat aqua gelas yang belum habis diminum. Lalu beliau membawa sisa air minum tadi ke kamar mandi, alih-alih bukannya dibuang ke saluran pembuangan, malah dibuang ke bak mandi. Karena terheran-heran, Ustadz Dika pun bertanya kepada Ustadz Yazid, ya Ustadz, kenapa airnya dibuang ke bak mandi? Dan Ustadz Yazid menjawab, sayang kalau dibuang, kan masih bisa dipakai buat mandi. Air aqua gelas ini juga larut bersama air bak mandi
yang lebih banyak. Anda takut ditanya oleh Allah cuma karena membuang air sisa aqua. Set ya, ngeri banget ya. Jadi benar-benar orang yang sangat berhati-hati Ustadz Yazid ini. Oke guys, itulah pada video fakta tentang Ustadz Yazid. Semoga teman-teman menyukai video ini, dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, Bu. Dan jangan lupa yang gue bilang tadi, akan ada buku yang bakal gue bagi ke teman-teman. Jangan lupa subscribe, tetap jaga kesehatan. Menurut info terbaru dari pemerintah, karena kita harus patuh kepada ulil amri, pada pemerintah kita, COVID lagi naik. Hati-hati loh. Tetap jaga kesehatan dan jangan takut lah, intinya tetap kita jaga kesehatan, pakai masker, nggak perlu terlalu gimana-gimana ya, udah jalan aja normal, tapi tetap kita harus patuhi prokes, tetap kita harus patuhin prokes. Gue akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm the study, make sure study. Assalamualaikum.